Oke, selamat pagi semua. Kita akan menjelaskan case study terkait dengan GBI 4.2 menggunakan modul yang sales and distribution. Sebelum saya mulai, saya akan menyamakan persepsi dulu. Saya jelaskan sedikit terkait dengan GBI. Oke. Nah, untuk di model sales and distribution, berikut adalah struktur organisasinya. Yang perlu kita pahami adalah GBI ini adalah sebuah perusahaan sepeda yang dimana punya dua company resminya. Company resmi yang pertama adalah terletak di US dan company resmi yang kedua terletak di Jerman. Company yang terletak di US diberi nama Global Bike ENC atau dalam kasus kita nanti kodenya adalah US 00. Kemudian company code yang kedua adalah Global Bike Germany GmbH yang dimana dalam kasus kita nanti dia akan diberi kode DE 00. Nah, masing-masing daripada company ini dia akan terdiri dari ada dua sales organization-nya. Sales organization ini semacam pembagiannya ada untuk US yang ada di West dan US yang ada di East. US West dan US East nanti ada kodenya masing-masing, ada UW 00 dan UE 00. Nanti akan ada nomornya. Masing-masingnya juga akan ada sales office-nya, ada di San Diego, Dallas, Miami, Hamburg, dan Heidelberg. Di kasus case tadi kita, apa sih sales organization dan apa sih sales office ini? Sebenarnya teman-teman nanti akan bisa tahu lebih banyak dan lebih detail ketika masuk di dalam peminatan Applied ERP. Tapi kita tidak perlu pahami dulu, tapi yang penting kira-kira kurang lebih seperti kantor cabangnya. Nah, untuk menjelaskan lebih lanjutnya, saya akan menjelaskan pembagiannya seperti apa di sales organization-nya. Em, Secara garis besar, kalau kita sebut dengan sales organization, itu berada di bawah masing-masing company. Saya kasih contoh di sini, kita punya company code yang ada di US, dia terbagi menjadi dua wilayah, ada US UE 00 dan UE 00. Namun kita juga punya namanya distribution channel. Distribution channel itu adalah pembagian atau informasi untuk menyatakan bagaimana barang itu akan nyampai kepada customer kita. Maka di dalam kasus Global Bike ini dibagi menjadi dua distribution channel besar, yaitu wholesale ataupun internet, yaitu WH, wholesale dengan kode WH, dan internetnya adalah dengan kode IN. Kemudian, selain daripada pembagian company, seperti tadi yang kita ceritakan di kasus ini, kalau dari company-nya ada dua, US 00 dan DE 00. US dibagi West dan East, DE dibagi North dan South. Jadi DN dan DS, kalau Bapak Ibu bisa lihat. Kemudian, di samping daripada eh, di samping daripada distribution channel, ada juga yang namanya division. Division ini adalah jenis produk ataupun lini produk yang dibagi. Dalam kasus kita adalah penjualan sepeda, berarti lini produknya kebetulan terbagi dua, yaitu bicycle yang diberi kode BI dan aksesoris yang diberi kode namanya AS. Jadi AI ini adalah kode-kodenya yang akan kita banyak pakai ketika kita akan melakukan transaksinya. Nah, di kasus global bike yang ada di sales order, kurang lebih kasusnya adalah seperti ini. Jadi kita akan melakukan proses pre-sales activities, kita akan lakukan yang namanya sales order entry. Pre-sales activities ini di dalamnya termasuk ada proses inquiry. Apa ini inquiry? Kemudian nanti akan ada proses kita memberikan penawaran harga atau kita sebut dengan namanya quotation. Kemudian nanti kita akan dari quotation tersebut akan mendapat konfirmasi daripada customer dan akan kita enter ke dalam namanya sales order. Nah, proses sales order di dalam SAP nanti akan terbagi beberapa aktivitas. Setelah beres dibuat sales order, kita akan buat namanya surat jalan. Surat jalan ini atau dalam SAP dia sebutnya adalah outbound delivery. Nah, proses outbound delivery ini ada proses di mana dia akan mengecek jumlah stok, dia akan mengambil barang dari gudang tempat penyimpanan, kemudian nanti akan di packing stoknya, dan nanti akan dikirimkan stoknya, yaitu dengan namanya posting good issue. Setelah barang dikirimkan, kita akan menagih ke customer, standar seperti biasa, kita akan buat yang namanya billing. Kemudian setelah customer bayar, kita akan mendatakan atau menerbitkan bukti bayar kepada customer, menginformasikan uang yang customer masuk
nilai sekian besar itu akan kita against atau kita lakukan pembayaran terhadap billing yang mana. Dan kita tabutkan dengan resip pembayarannya. Penerbitan resip tersebut disebut di dalam SAP disebut namanya adalah post incoming payment yang di mana dilakukan satu proses sendiri. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, proses ini akan dilakukan user yang diberikan kepada Anda semua dengan user learn. User tersebut adalah sebuah super user di mana kita akan menjalankan beberapa role. Misalkan, pada saat inquiry, quotation, dan sales order serta pembuatan surat jalan, ini biasanya dilakukan oleh seorang sales. Tapi pada saat proses untuk picking, packing, dan pengiriman barang, ini biasanya dilakukan oleh orang gudang. Oke. Kemudian untuk proses pengambilan penerbitan invoice, biasanya kita juga akan melakukannya dilakukan oleh orang finance. Tapi dalam hal ini, dalam kasus ini, incoming payment juga dilakukan oleh orang finance ataupun orang keuangan. Nah, tapi dalam kasus kita, eh, di sistem SAP yang kita lakukan di tutorial, nah, proses tersebut akan dilakukan dengan satu user yang dimana teman-teman sekalian pasti sudah mendapatkan username dan password dari dosen masing-masing. Biasanya kodenya adalah dikasih dengan username learn strip dengan 3 digit angka. 3 digit angka di belakang ini perlu diketahui itu adalah menjadi kode daripada teman-teman karena nanti baik barang, baik customer kita akan selalu ingat kita punya punya kita adalah dengan 3 digit. Search term semuanya juga akan menggunakan 3 digit yang ada di belakang angka kita, angka user kita. Sehingga perlu diingat 3 digit angka di belakang user kita itu berapa, dan itu yang akan menjadi panduan kita untuk melaksanakan exercise bukan hanya di modul ini tapi di beberapa modul yang lainnya. Oke. Sebelum saya masuk ke exercise-nya, saya izin saya akan share whiteboard untuk kita jelaskan sedikit tentang case study-nya. Oke. Pada case tadi sales and distribution yang ada di tutorial kali ini, kita akan melakukan yang namanya beberapa dalam cycle tadi yang sudah dijelaskan, yaitu yang pertama kita akan melakukan yang namanya proses pre-sales activities. Proses pre-sales activities di dalam SAP itu didatakan sebagaimana eh, proses yang umum pada ada di perusahaan. Proses pertama yang kita akan lakukan adalah kita sebagai seorang penjual, kita akan menerima inquiry daripada seorang customer. Proses tersebut di inquiry daripada customer tersebut, saya kasih kode namanya IN, di mana dalam case tersebut, inquiry tersebut akan menjelaskan kalau ada seorang customer yang merequest, saya mau membeli barang, ada sepeda deluxe touring bike sebanyak 5 piece, dan professional touring bike sebanyak 2 piece. Ini informasi yang kita dapat di dalam case study tersebut. Nah, tapi data yang paling awal yang harus kita datakan di step pertama daripada case tadi adalah kita akan membuat yang namanya customer-nya terlebih dahulu. Saya izin hapus terlebih dahulu ini inquiry-nya. Um, ya, jadi di step pertama di dalam case tadi kita akan mendatakan customer-nya. Oke, jadi ada satu orang customer. Customer ini di dalam case tadi kita diberi nama The Bike Zone. Ini adalah sebuah company yang akan membeli sepeda. Untuk nah the bike zone-nya untuk setiap orang customer, setiap orang dari kita nanti akan ada namanya di belakang. Yaitu misalkan contohnya saya kebetulan mendapatkan username learn 999.
Sehingga the bike zone yang saya akan punya adalah kodenya 999. Step setelah saya bikin the bike zone dengan kota di Orlando, nanti kita lihat case tadinya. Step berikutnya kita akan melakukan yang namanya, saya akan mendatakan bisnis partnernya. Di dalam SAP, baik dia customer ataupun vendor, didatakan semuanya menjadi namanya bisnis partner. Hanya saja berbeda fungsi atau berbeda role, bisnis partner yang punya role customer atau bisnis partner yang punya role sebagai vendor. Sehingga datanya kurang lebih akan sama, um, hanya saja akan berbeda ketika dia role-nya sebagai vendor, datanya seperti apa, ketika dia role-nya sebagai customer, datanya seperti apa. Nah, di samping daripada itu, kita juga akan mendatakan adalah data daripada bisnis partnernya atau contact person-nya. Nah, di, di step kedua daripada case study-nya akan menjelaskan bisnis partner daripada case study-nya. Nanti saya akan datakan bisnis partnernya adalah um, Freddy Jingga 999. Orang tersebut dianggap sebagai objek terpisah daripada company karena suatu saat bisa jadi si orang tersebut pindah ke company lain. Nah, dalam case tersebut, di step kedua didatakan Freddy Jingga 999 sebagai yang harusnya nanti akan menjadi eh, contact person daripada The Bike Zone 999. Di step ketiga dari case tadi kita akan menghubungkan antara The Bike Zone 999, kita akan menginformasikan ke SAP, The Bike Zone 999 ini nanti contact personnya adalah Freddy Jingga 999. Itu adalah proses di step ketiga. Kemudian daripada itu, ketika kita masuk ke dalam proses sales and distribution-nya, seperti tadi yang saya ceritakan, kita punya satu inquiry dari The Bike Zone. The Bike Zone meminta kita untuk mengirimkan harga deluxe touring bike sebanyak 5 unit dan professional touring bike sebanyak 2 unit. Oke. Berdasarkan permintaan daripada customer tersebut, kita sebagai company yang menjual sepeda, si GBI, khususnya GBI yang ada di US, kita mengirimkan yang namanya quotations. Quotations ini adalah penawaran harga, yang dimana quotation dari kita, deluxe touring bike, dan professional touring bike sebanyak 2 unit, deluxe touring bike sebanyak 5 unit, kita memberikan tambahan informasi dari harga dasar yang sudah ada di dalam sistem. Deluxe Touring Bike, setiap unit saya akan kasih diskon 50 USD, dan dari kalau si The Bike Zone jadi membeli dari kita, dia akan dapat diskon 5% dari total eh, biaya yang keluar daripada 5 Deluxe Touring Bike dan 2 Professional Touring Bike. Nah, kebetulan kedua-duanya di dalam case-nya dia warnanya hitam. Nanti kita akan ada beberapa warna di dalamnya. Tapi yang case tadi kita kebetulan bahasnya adalah warna hitam. Oke. Karena senang dengan harga yang kita kirimkan, The Bike Zone ternyata setuju. The Bike Zone akan membuat yang namanya, sorry, bukan The Bike Zone yang buat, tapi karena dia sudah setuju dengan harga yang kita kirimkan, kita membuat yang namanya sales order berdasarkan quotation yang sudah diterbitkan. Jadi, menggunakan data yang ada dari inquiry, tadi kita membuat quotation, kemudian kita apply discount-nya. Nah, dari quotation yang sudah ada discount-nya, saya mau mengambil semua datanya untuk nanti saya buat sales order. Saya ada satu dokumen sales order, yang dimana mengambil datanya juga dari semua quotation yang tadi saya sudah kirimkan kepada The Bike Zone. Jadi, Deluxe Touring Bike 5 unit, Professional Touring Bike 2 unit, ini dapat diskon 5% untuk secara keseluruhan, dan Deluxe Touring per unitnya dapat diskon 50 USD. Nanti kita akan ngecek dari sales order yang sudah ada, waktu kita akan membuat surat jalan, atau di dalam SAP disebut, berdasarkan dari sales order ini, kita akan buat yang namanya surat jalan, atau di SAP disebut dengan namanya outbound delivery. Outbound delivery. Outbound delivery ini adalah surat jalan untuk biar orang gudang bisa mempersiapkan pengiriman barang kepada customer kita.
Di dalam outbound delivery itu akan ada informasinya, tolong kirimkan 5 deluxe touring bike dan 2 professional touring bike kepada The Bike Zone yang kita buat tadi. Outbound delivery ini setelah kita buat, kita akan simpan, namun setelah dibuat, dia perlu melakukan yang namanya proses picking. Yang pertama. Proses picking adalah proses mengambil dari area gudang yang mungkin bersatu dengan barang-barang lain, dan saya satukan dia menjadi satu, menjadi di area staging point, untuk nantinya bisa dilakukan proses packing. Setelah proses picking dan packing dilakukan, kita akan datakan kalau barangnya sudah siap untuk dikirim. Nah, ketika barangnya meninggalkan daripada gudang kita biasanya akan melakukan yang namanya posting good issue, atau biasanya singkatannya di dalam SAP banyak yang menyebutnya post GI. Pada saat proses post GI dilakukan, sebenarnya jurnal akuntansi terbuat dan barangnya sudah meninggalkan company kita, sehingga kita sudah boleh menagih ke customer. Nah, proses penagihan biasanya dilakukan oleh orang finance berdasarkan barang yang dikirim. Kita akan melakukan proses billing. Proses billing akan menerbitkan invoice. Kemudian ketika ada incoming payment daripada customer, incoming tersebut kita akan lakukan yang namanya posting incoming payment untuk menerbitkan receipt kepada customer, dan kita informasikan di dalam posting incoming payment ini invoice yang manakah yang kita akan bayar. Nah, prosesnya kurang lebih seperti itu, rekan-rekan, yang kita akan demokan untuk jalankan di dalam SAP. Semoga informasi ini jelas. Kita akan coba langsung jalankan di SAP-nya. Oke, oke. Seperti tadi yang diinformasikan, saya mendapatkan user daripada case tadi adalah Learn 9999. Learn, untuk login di dalam SAP, teman-teman harus ingat adalah um, Learn-nya ada 3 digit angka di belakang. Saya kebetulan mendapatkan Learn 999. Saya sudah dapat password default yang sudah dikasih. Kemudian yang paling perlu diingat adalah ketika saya login, saya akan login ke link Fiori. Link tersebut sebenarnya informasinya sudah ada di dalam Excel yang di-share kepada Bapak Ibu dosen. Jadi silakan cek. Apabila belum dapat, Bapak Ibu bisa buka di linknya kurang lebih seperti ini, s35.gb.ucc.cit.tum.te, slash ada slashnya di belakang, sap/bc/ui2/flp. Sebenarnya sampai di sini juga sudah bisa buka. Eh, saya bisa buka ini. Kurang lebih kayak begitu. Saya akan login dengan pertama, ketika saya login, saya akan diminta untuk ganti password, karena ini adalah password yang dibuat oleh admin. Ini adalah salah satu bentuk keamanan daripada SAP. Ketika semua password yang sudah diganti oleh admin, user ketika pertama kali login, dia harus ganti. Nah, Bapak Ibu jangan lupa untuk lihat, untuk sadarin, klien saya berapa. Klien yang berjalan di Binus University kebetulan ada 2, ada 308 dan 315. Nah, rekan-rekan perlu tahu, saya beradanya di klien berapa user saya. Apakah di 308 atau di 315? Di kasus saya, klien saya ada di 308. Saya akan login. Ketika login pertama sekali, dia akan keluar tampilan seperti ini. Dia akan meminta current password kembali dan meminta password baru. Ini tadi yang saya mention sebagai bentuk safety, di mana karena password saya ada di-create oleh admin, saya diminta untuk membuat password baru. Passwordnya minimal 8 digit, mau angka semua boleh, mau huruf boleh, mau tulisan apapun boleh. Yang penting Bapak Ibu ingat. Dan ingat, kalau rekan-rekan lupa dengan passwordnya, bisa minta tolong dosennya untuk meriset. Uh, tapi kalau bisa dicatat ataupun ditulis dimanapun. Ingat, masing-masing orang punya usernya masing-masing, dan jangan sampai lupa dengan learn berapa. Di kasus saya learn-nya adalah learn 9999. Jadi di sebelah kiri saya sudah ada case study-nya, saya akan jalankan. Saya suka jalankan seperti ini. Tadi yang saya mention, pertama kita akan create customer,
dan kita akan create contact personnya, saya akan buat relationship-nya, kemudian saya akan masukin inquiry-nya, quotation, kemudian nanti akan saya bikin sales order berdasarkan quotation-nya, saya akan track sales order-nya, saya akan lakukan proses delivery, saya akan track kembali sales order-nya, saya akan picking barangnya, setelah beres picking, saya akan cek kembali statusnya, saya akan bikin invoice-nya, kemudian saya akan uh, lihat billing invoice-nya, kemudian saya akan posting incoming payment. Dan kita akan bisa lihat secara prosesnya secara keseluruhan. Nah, tampilannya kurang lebih akan seperti ini, Bapak Ibu. Tapi kalau misalkan munculnya masih seperti ini, tidak ada menunya, silakan di-refresh kembali. Mungkin bisa jadi internetnya kurang baik, sehingga nggak terhambat. Nah, menu yang muncul daripada Fiori di sebagian atas ini adalah ada menu untuk setiap case tadi yang kita sudah bahas. Dan yang perlu saya info adalah jangan panik kalau tidak menemukan menu sales and distribution. Di sebelah kanan ada tombol more. Di sebelah kanan ini ada tulisan LL. LL ini adalah menandakan kita berada sewaktu-waktu kita bisa buka LL ini untuk kita mengingat kembali kita itu adanya di LAN berapa. Tadi saya sudah info saya di LAN 999. Di eh, di menu yang ditampilkan di saat ini, karena kita akan menggunakan modul sales and distribution, jadi ketika saya sampai di halaman My Home, saya akan buka more, kemudian saya akan pilih menunya adalah sales and distribution. Ya. Nah, di dalam case tadinya diceritakan yang pertama saya akan create new customer. Ada cerita yang sudah diceritakan kalau The Bike Zone, dia adalah customer baru, saya akan mendatakan dia. Nah, saya akan buka ke semua. Bagaimana cara saya untuk bisa memanage data customer? Yang pertama saya akan buka menunya adalah manage business partner master data. Di halaman tadi kalau ada keluar pop-up seperti itu, Bapak Ibu boleh ditutup karena itu sebenarnya sebagai user baru diminta untuk dikenalin tampilannya ada di mana-mana saja. Tapi karena saya udah tahu, jadi saya boleh ditutup dan saya jalankan langsung. Di halaman pertama ini, kalau kita mau melihat semua data bisnis partner yang ada, dengan kondisi dia kosong, saya tinggal klik Go. Data tersebut akan muncul semua bisnis partner yang ada. Ada sekitar lebih kurang 51.335 bisnis partner yang ada di dalam sistem kita. Dan ini semua datanya. Dia akan loading terus ketika kita scroll ke bawah terus. Tapi karena saya case tadinya ini kita akan membuat bisnis partner baru, saya akan datakan customer baru, jadi saya akan klik tombol create. Nah, karena yang akan saya buat adalah sebuah company, jadi saya akan create dan saya akan pilihnya adalah organization sesuai dengan case tadi yang diminta. Di halaman ini, di halaman pop-up yang muncul, saya akan mengisi data yang pertama yaitu BP role. Sesuai dengan case tadi, BP role akan diminta mengisinya adalah customer. Saya akan pilih. Jadi kalau ada tombol, saya kembali Bapak Ibu. Jadi kalau ada tombol kotak dua seperti ini, kotak besar dan kotak kecil, ini adalah untuk kita memilih possible entries. BP Roll ini sudah ada pilihannya, jadi kita tinggal milih pilihan possible entries-nya. Kalau tidak kelihatan di sini, karena yang diminta adalah customer, saya akan pilih customer. Nah, customer pertama yang dipilih ketika search for customer, diminta adalah FLCU00, berarti yang akan saya pilih adalah FI customer. Oke, FLCU00. Organizational title-nya saya akan pilih karena dia adalah sebuah company, saya akan pilih the company dan saya akan tulis namanya adalah The Bike Zone 999. Ya, title company-nya diisi The Bike Zone 999 karena tadi kita ketemu pagar 3 ini akan menggantikan LAN-nya kita. Eh, jangan lupa untuk mengganti 3 digit untuk pagar-pagarnya dengan nomor kita, nomor learning-nya kita.
Kemudian saya akan ngisi alamatnya. Alamatnya sama, 2144 Orange Avenue. Saya tidak akan masukkan titiknya. Hati-hati Bapak Ibu. Nah, saya akan masukkan di street 2144 N Orange Avenue. House number-nya saya kosongkan. City-nya saya masukin Orlando. Kemudian kode pos saya masukin 32804 sesuai dengan case tadinya. Kemudian country region-nya adalah US, region-nya adalah Florida, dan bahasanya adalah Inggris. Saya klik OK. Nah, setelah saya create seperti ini, data basicnya semua sudah ada, dia sudah akan muncul sesuai dengan yang saya isi sebelumnya ke data-data apa saja yang diperlukan. Saya suka menganalogikan setiap formulir ini setiap tab ini adalah formulir yang perlu diisi. Jadi kayak bayangkan kalau kita menyimpan data seorang customer, ini ada banyak formulir yang kita perlu isi nih. Nah, formulir yang mana yang perlu diisi tergantung ketika prosesnya kita mencapai di tahap mana. Formulir ini akan diupdate setiap waktu, sewaktu-waktu, dan harusnya company akan memegang formulir mana nih yang paling berlaku. Uh, Misalkan contohnya saya bilang roles-nya di FLCU 00, apakah mungkin nanti dia ada tanggal berlakunya kapan, sehingga datanya akan tetap tersimpan, kurang lebih seperti itu. Nah, kita lanjutkan ya Bapak Ibu ya, karena dari data yang tadi sudah di-create, a new overview is generated, saya diminta untuk mengisi di area basic data. Di area basic data diminta untuk mengisi um, sistem satu, kita masukkan 3 digit number daripada uh, username kita, yaitu di sini. Saya akan masukkan 3 digit numbers yang memang sistemnya saya, yaitu 999 di sistem satu. Kemudian saya akan tinggalkan. Kemudian saya disuruh pilih roles tab. Roles tab ini akan mengarahkan kita ke halamannya roles. Kemudian dari pilih roles tab-nya, saya disuruh untuk memilih tanda panah yang ada di sebelah kanan daripada roles-nya. Jadi tanda panahnya ada di sebelah kanan ini, saya akan masuk dan saya akan klik. Masuk ke dalam formulirnya. Nah, setelah saya masuk ke dalam roles-nya, roles dari FLCU 00, akan muncul ada menu baru, yaitu ada namanya Company Codes. Company Codes ini adalah untuk mendatakan, kalau saya mendatakan customer tadi, the bike zone yang tadi saya datain, itu sebenarnya masuknya ke company yang mana. Dia didatakan sebagai customer yang US kah atau yang Jerman. Ingat tadi di case tadi kita, GBI itu ada dua company resminya, satu adalah company yang di US dan satu lagi adalah company yang di Jerman. Saya akan klik di company codes. Di area company code akan muncul kosong seperti ini. Kemudian saya akan diminta untuk create. Saya klik tombol create. Ketika saya tombol create, saya akan dibuka satu menu baru untuk menginformasikan ini company apa yang mau dibuat daripada si The Bike Zone. Kita belum keluar dari The Bike Zone karena masih step pertama. Company code yang muncul setelah diklik, saya akan diminta untuk datakan company code-nya adalah di Global Bike ENC atau Global Bike yang United States. Jadi saya akan datakan, oh The Bike Zone saya buatnya untuk US. Nah, lalu kemudian di area finance, ketika saya klik area finance, saya perlu memasukkan reconciliation account. Reconciliation account adalah untuk mendatakan di company US 000 untuk setiap penjualan kepada customer ini nanti GL account-nya adalah uh, trade receivable seperti ini. Nah, sudah ada kodenya, sudah ada help-nya. Begitu saya masukin 12, dia sudah akan muncul datanya. Silakan langsung dipilih. Trade receivable. Short key-nya saya isi 001. Kemudian payment terms-nya saya pilihnya adalah 0001 atau pay immediately due net. Oke. Artinya segera dibayar. Kemudian saya akan klik tombol apply yang ada di sebelah kanan. Nanti akan muncul, kalau tadi create company code-nya di bawahnya kosong, sekarang akan muncul di company code-nya sudah ada company code baru US00. Oke. Nah, kemudian saya diminta untuk kembali ke halaman sebelumnya. Saya akan klik tombol apply satu kali lagi.
Dan kemudian saya akan masuk ke area alamat di address. Di halaman address, di sini sudah diisi, tapi ada informasi yang perlu diupdate, yaitu saya diminta untuk masuk di halaman address, kemudian pilih address details, jadi saya klik tombol panahnya, saya pilih address details. Di area address details ada tombol panah, saya akan klik tombol panahnya, kemudian ada show more, ada tombol show more di sebelah kanan, ini diklik show more-nya, kemudian saya akan masukin transportation zone. Transportation zone di sini saya akan pilih, dan saya akan pilih option yang ada diisi, dan kemudian kebetulan saya akan ngisi dia adalah di transportationnya region East 0001. Informasi ini perlu diisi, kemudian nanti saya akan klik apply. Nah, saat ini sudah setelah diklik apply, saya sudah kembali ke depan. Walaupun data customer saya ini masih draft, saya diminta kembali dan diminta untuk meng-create roles. Ketika di create roles, selain FLCU 00, ternyata business partner role saya diminta untuk ke create satu lagi. Kalau tadi saya create-nya adalah informasinya tentang company, sekarang saya perlu informasi detail tentang si customer ini. Artinya customer ini boleh belanjanya di mana, kurang lebih kayak gitu. Kalau tadi kan udah jelas tuh, customer ini kedatanya di uh, company yang US gitu ya. Business partner ini kedatanya sebagai customer di US untuk yang di FLCO 00 yang tadi kita buka ke dalam dan buka company code. Yang kedua, saya akan create lagi untuk roles-nya ya, di tombol sini saya akan create lagi tapi diisi dengan FLCU 01. FLCU 01 sebagai customer. Setelah saya create FLCU 01, saya diminta masuk ke dalam, kemudian diminta untuk mengklik area sales area. Jadi di sebelah kanan ini akan muncul sales area. Saya akan klik sales area-nya. Jadi di menunya tadi di atas ada roles, address, bank account, payment cards, identification. Tadi company code sudah. Saya sekarang akan ngeklik di sales area. Di sales area-nya saat ini kosong, tapi company code US saya ada, yang tadi di-create ya. Saya akan create di sales area. Nah, karena tadi saya ada di region East, saya diminta masukin kalau customer ini, ya, the bike zone, itu saya akan datakan sebagai customer yang ada di sales organization East, UA0. Nah, kemudian saya diminta untuk memilih distribution channel dan division. Karena kalau ketika UE00, ini banyak yang bisa dipilih. Apakah dia termasuk sebagai distribution channelnya internet, wholesale, apakah dia bolehnya belinya sepeda atau aksesoris, atau bike rental. Jadi banyak pilihannya ya. Kemudian di case diminta pilihnya adalah UE00 sebagai sales organization, wholesale sebagai distribution channel, berarti di antara tiga ini, dan BI sebagai division. Berarti saya akan pilih yang paling bawah untuk pembelian sepeda. Setelah data sales organization diisi, datanya akan terisi semua. Kemudian click on USIS to accept the entry. Setelah saya accept, saya akan masuk di sales area details. Di sales area detail, saya diminta untuk memasukkan sales order um, sections, yaitu di sebelah kiri ini, yaitu US 0001 sebagai sales district, US 0001 sebagai sales district, kemudian USD sebagai currency. Nah, kalau di sini ada lebih dari satu USD, pilih saja yang pertama. Ya. Kemudian, saya diminta untuk pilih di area billing section. Billing section berarti yang section kedua. Saya diminta untuk mengisi
free on board di Incoterms, berarti di area sini. Incoterms-nya saya diminta isi free on board, FOB. Saya ketik kodenya, harusnya sudah ada. Kemudian saya diminta untuk mengisi Miami di Incoterms Location 1. Hati-hati Bapak Ibu, di sini ada Incoterms Location 1 ID dan Incoterms Location 1. Yang kita isi adalah di bagian Incoterms Location 1, Miami. Kemudian payment terms-nya diganti, payment terms-nya dari 0 menjadi 0001, sesuai dengan tadi yang kita tulis di um, company codes. Ya, jadi informasinya juga didatakan di bagian sales. Lalu kemudian di area shipping, ya kita diminta untuk mengganti normal item untuk delivery priority. Saya akan ganti ini menjadi normal item. Di delivery plan-nya disuruh mengisi, um, oh tidak perlu diisi, tapi sorry, delivery plan perlu diisi partial delivery allow. Jadi saya akan buka possible entries-nya. Sorry. Oh, MI00 untuk di uh, delivery plan. Kemudian shipping condition-nya akan dipilih standard. Di area account assignment sebagai domestic revenue. Bagian accounting di sini. Kemudian partial delivery per itemnya ditulis partial delivery allow. Kemudian price group-nya dipilih bulk buyer. Dan customer pricing strateginya standard. Yang satu ini ya. Disuruh pilih standard. Satu. Karena sudah sesuai dengan apa yang diminta, um, kita akan langsung next dan saya akan oke. Berikutnya adalah di bagian teks. Kebetulan kita pilihnya dia adalah di company code tadi di US. Berarti ada 3 teks yang terjadi, UTXJ, UTX2, dan UTX3. Kebetulan ini semuanya diminta untuk isi 0 terlebih dahulu. Jadi eh, tidak diberikan. Hal ini untuk mempermudah kita karena kita tidak perlu mempelajari yang teks US dulu ya. Nah, setelah selesai semua, saya akan klik tombol apply sekali, tombol apply yang kedua, kembali ke halaman utama tadi. Kemudian ketika saya sudah sampai di halaman ini, jangan di-discard Bapak Ibu, karena kalau di-discard data yang tadi kita entry semua akan terhilang. Jadi kita akan create dari awal, tapi saya akan kliknya tombolnya adalah create. Setelah saya klik tombol create, the bike zone-nya sudah akan terbuat dan sekarang customer saya sudah ready. Yaitu sudah terbuat the bike zone 999 dengan nomor 13360. Saya akan kembali ke halaman utama. Kalau kita mau ngecek, saya bisa ngeceknya adalah di bagian More, Sales and Distribution, Manage Business Partner. Kemudian saya akan cari tadi uh, name-nya adalah The Bike Zone 999. Sudah ada ya Bapak Ibu ya? Nah, sudah di-create. Nah, untuk kembali ke menu utama, saya harus klik di tombol SAP. Tombol SAP ini akan membawa saya ke halaman home kembali. Nah, dari halaman home ini saya akan mencari menu daripada sales and distribution. Step pertama selesai, Bapak Ibu. Tadi seperti yang saya jelaskan, di step kedua, kita akan membuat contact person untuk daripada the bike zone 999. Yang kita akan lakukan adalah, saya akan kurang lebih sama seperti tadi, saya buka lagi menu Manage Business Partner, kemudian saya akan klik person, create, tapi saya akan create-nya adalah person. Yang saya datakan sekarang adalah person, saya mau bikin person ini adalah sebagai role-nya sebagai seorang contact person. Dari ini, di BP role field-nya saya akan munculin, saya akan pilih, saya mau mendatakan contact person. Person title-nya saya tulis dia adalah Mr. Freddy Jingga.
Dan di last name-nya saya nambahin 999. Kemudian untuk alamat, saya kosongin, em, karena takutnya kalau Bapak Ibu nanti ada nama yang sama, jadi kenapa saya masukin di last name-nya ada nomor usernya kita ya, nomor user learn. Tadi kan saya learn-nya 999, jadi saya akan masukinnya Freddy Jingga 999. Um, Postal code yang saya kosongin, yang perlu saya isi adalah hanya um, negara, US, kemudian bahasanya bahasa Inggris. Setelah dari ini, saya simpan datanya, tapi saya klik OK dulu. Nanti di search term, seperti tadi, case yang um, The Bike Zone, saya akan masukin search termnya ada 3 digit nomor daripada user saya, 999. Kemudian saya akan klik create. Di case sebenarnya diminta namanya terserah nih. First name, person title, first name, and last name of your choice. Di case ini kebetulan dia di contohnya dia kasih nama Max Masterman 400. Silakan nanti kalau rekan-rekan mau pakai nama sendiri dan 999 atau pakai learn-nya Anda, silakan. Saran saya adalah tetap pakai nama Anda dan pakai learn. Jadi gampang untuk diingat. Silakan di-create. Setelah saya create Freddy Jingga 999 ini sebagai bisnis sebagai contact person, datanya sudah muncul. Kalau saya perlu mendatakan data-data lain, bank accounts, payment cards, ataupun alamat dan teman-temannya, silakan. Ini ada banyak data yang sebenarnya bisa didatakan untuk sedia sebagai contact personnya kita. Bahkan kalau saya mau buka lebih detail, saya bisa lihat lebih detail BOP 001 ini dia alamatnya di mana atau dia perlu nomor teleponnya, nomor handphonenya, emailnya, kita mau datakan semua itu kita juga bisa datakan. Hmm. Nah, step kedua selesai. Kita buka kembali ke Fiori Launchpad. Di step ketiga, tadi The Bike Zone 999 dengan Freddy Jingga 999, saya akan buat relation-nya. Saya mau datain kalau Freddy Jingga ini adalah contact person daripada The Bike Zone 999. Bagaimana caranya? Saya akan buka kembali di menu Manage Business Partner yang ada di menu Sales and Distribution, Manage Business Partner. Lalu kemudian saya akan cari customer yang tadi kita buat, the bike zone-nya kita. Sebenarnya di Business Partner Field ini, saya bisa masukin um, sebagai pembeda ya. Tadi kita ingat customer the bike zone kita The Bike Zone 999, ada angkanya ya. Sistemnya adalah 3 angka tadi, 999. Kemudian yang paling gampang diingat adalah Orlando. Kalau siapa tahu ada yang di city lainnya. Tapi karena tadi kita bikin kotanya Orlando, jadi paling gampang saya akan masukin Orlando. Kemudian di bisnis partnernya, saya masukin bintang 999. Oh sorry, bintang 99-nya di entry-nya di last name. Bintang 999. Kenapa bintang di depan dan 999? Artinya saya mau mencari semua customer yang kode belakangnya, yang nama belakangnya ada 999. Jadi di depannya mau dia ada The Bike Zone, Freddy Jingga 999, uh, akan muncul kalau saya pakai bintangnya di depan. Namun kalau saya pakai bintangnya di depan dan di belakang, berarti setiap ada angka 999, baik di depannya masih ada tulisan atau di belakangnya masih ada tulisan, dia juga akan muncul. Nah, namun di sini kita batasin adalah yang city-nya Orlando. Kalau rekan-rekan ingat tadi Freddy Jingga tidak dimasukin tuh city-nya Orlando. Kalau saya search dengan kondisi seperti ini, dengan kondisi filter seperti ini, yang muncul hanyalah The Bike Zone 999. Tapi kalau saya hapus Orlando-nya dan saya search, ini akan muncul beberapa. Ada 999, ada Learn 999, ada The Bike Zone 999, dan Freddy Jingga 999. Learn 999 ini adalah username-nya kita nih, yang karyawan, employee, BUP 003 sebagai user. Jadi ada juga role-nya sebagai business partner.
Nah, sekarang kita perlu membuat relation antara The Bike Zone 999 dan Freddy Jingga 999. Nah, setelah dari ini, saya diminta untuk coba membuka The Bike Zone yang tadi kita create. Ketika saya create, ini akan muncul data The Bike Zone yang tadi kita sudah masukin semua. Untuk bisa merubahnya, saya perlu klik tombol edit. Klik tombol edit yang ada di atas kanan, diklik tombol editnya, kemudian setelah saya klik tombol edit, saya perlu klik di area contact tab. Kalau contact tab-nya dia tidak ada di sini, rekan-rekan bisa coba untuk scroll ke kanan atau pilih nih. Bisa di eh, nada panah ini akan bisa untuk menunjukkan semuanya ke bawah dan saya klik yang di area konteks. Ya, saya akan dibawa ke area konteks dan kebetulan di sini konteksnya masih kosong, rekan-rekan. Ya, tapi saya mau masukin tadi Freddy Zingga 999 sebagai contact person-nya The Bike Zone. Nah, saya akan klik tombol create, kemudian saya akan cari tadi contact person-nya si Freddy Jingga 999. Saya klik di tombol uh, value di hub icon ini, saya akan klik dan saya akan cari Freddy Jingga 999, tadi yang kita create ya, business partner atau contact person yang tadi kita create. Setelah saya search, saya akan cari tadi ya, Freddy Jingga 999. Saya tinggal search, saya klik go. Muncul. First name Freddy, last name-nya Jingga 999. Karena saya sudah ketemu, atau kalau saya tidak ketemu, saya bisa masukkan beberapa filter tambahan yang memang saya rasa untuk nanti bisa membantu saya, misalnya. Ya, tadi misalkan ada dia first name-nya apa, last name-nya apa, diketikin. Harusnya umumnya pasti kalau kita pakai nama kita sendiri, em, harusnya akan gampang untuk ketemu. Nah, setelah saya pilih Freddy Jingga 999, setelah saya pilih dia menjadi kontak personnya saya akan klik save. Setelah save, step 3 selesai. Oke, masa data record is saved. Ketika saya buka, nanti udah muncul. Kalau kontak personnya ini. Nah, apakah ini juga terjadi pada Freddy Jingga? Kita coba buka Freddy Jingga dan kita coba lihat relationship. Apakah ada? Ternyata tidak muncul apapun ya. Tapi munculnya adalah the bike zone. Orang yang bisa dikontak adalah Freddy Jingga. Kurang lebih kayak begitu. Jadi kalau ada data lain-lain yang perlu didatakan, boleh didatakan kepada apakah ini mengikat ke orangnya atau mengikat ke company-nya informasinya. Jadi ada dua data yang disimpan ya rekan-rekan. Satu data contact person-nya, satu lagi adalah datanya si company-nya. Oke, kita lanjut ke case study kita. Saya klik tombol home. Nah, kita akan buat yang namanya inquiry. Di sini di case study diceritakan kalau ada permintaan harga daripada customer kita. Ya, Matias Dos, kita posisinya adalah sebagai Matias Dos, sebagai salesperson di US East. Kita mau entry inquiry daripada The Bike Zone. Uh, Dia minta quotation untuk pembelian barang dengan barangnya adalah kurang lebih ini. Ya, apa aja nanti akan di-mention ke bawah. Nah, cara kita untuk membuat dari halaman utama ini, saya klik more karena kita berada di modul sales and distribution, saya klik di sini. Karena saya sebagai sales person, berarti saya akan create buka menu yang namanya manage sales inquiry seperti yang diminta di case tadi. Dari sales inquiry yang ada, saya akan create tombol create inquiry. Kalau saya mau lihat semua inquiry yang ada, saya tinggal klik go. Ini akan munculkan semua inquiry yang mungkin sudah dikerjakan oleh rekan-rekan Anda semua. Ya, atau bisa jadi rekan-rekan di kelas lain ataupun di tempat lain. Nah, dari sini saya akan create inquiry. Kemudian dari tombol include inquiry ini, saya akan pilih IN sebagai inquiry type-nya. Nah, ini masih lagi loading sebentar. Inquiry type-nya saya akan pilihnya adalah IN. Sales organization-nya, kalau kita ingat tadi
The Bike Zone, saya bikin sales organization-nya adalah UE00, distribution channel-nya wholesale, division-nya adalah bicycle. Ya, jadi ini ada hubungannya, artinya saya sebagai seorang sales, saya harus memasukkan data area distribution channel yang tepat untuk biar customer-nya juga bisa tepat. Nah, di dalam SAP ada istilah namanya sold to party, ship to party, dan bill to party. Sold to party itu berarti adalah siapa yang mau minta ini, siapa barangnya, ship to party itu barangnya yang mau minta dikirim ke mana, bill to party itu nanti ditagihnya ke siapa. Atau nanti ada satu lagi nama istilahnya partnernya adalah payer, siapa yang membayar. Nah, memungkinkan untuk data dalam satu permintaan pembelian itu bisa aja datanya informasi yang macam-macam. Tapi kita tidak membahas itu, saya akan kembali ke topik kita dari SAS, dari inquiry yang diminta, gimana cara kita mendatakan. Jadi the bike zone kita mau menginformasikan ada the bike zone lagi mau minta barang harga daripada barang A, B, C, D, E. Nah, inquiry itu kita akan entry ke dalam sistem. Di sold to party saya akan cari the bike zone-nya. Bagaimana cara saya cari the bike zone-nya? Saya akan pilih possible entries-nya, saya akan search. Ini akan membuka halaman search-nya. Tadi paling gampang, saya akan city-nya adalah Orlando. Sistemnya saya pakai 999. Saya go. The Bike Zone 999. Saya langsung ketemu. Saya tinggal double klik. Datanya akan muncul, nomornya akan muncul di sini. Saya tinggal enter. Datanya akan muncul. Company The Bike Zone. By default dia akan masukin sold to party, ship to party-nya sama. Yaitu yang beli adalah The Bike Zone 999, dikirimnya ke 9999. Tapi inquiry itu biasanya ada tanggalnya. Tanggal hari ini kebetulan adalah 14 November, berarti saya tulisnya adalah berlakunya mulai tanggal hari ini. Ya, diminta customer reference, saya biasa masukin customer reference ini adalah 3 digit daripada LEN kita 999, berarti saya masukin 999. Ini perlu dimasukkan biar nanti kita gampang untuk search-nya, tanggalnya adalah tanggal hari ini, 14 November. Valid from-nya, saya juga akan pilihnya adalah today's date, 14 November. Dan valid to-nya adalah saya akan masukin, diminta kebetulan di dalam kasus 1 month from today. Valid to dan request delivery date. Berarti 14 November, 1 bulan kemudian adalah 14, ini kebetulan hari Sabtu, ya udah, 14 Desember. Nggak apa-apa. Request delivery date-nya juga 14 Desember. Anggaplah benar ya, karena 1 bulannya kebetulan ketemu di hari Sabtu. Nah, informasi di atasnya sudah selesai. Saya diminta masuk ke dalam. The Bike Zone perlu 2 produk. Produk pertama adalah The Deluxe Touring Bike yang warna hitam dan The Professional Touring Bike yang black. Untuk mencari barang-barang tadi, saya perlu klik di area material dan saya akan search barangnya. Cara saya bagaimana untuk nge-search? Karena setiap orang punya barangnya masing-masing, jadi saya akan memilih ketika akan search, saya akan pastikan yang di atas ini adalah sudah material by description. Karena ada banyak cara search yang lain-lainnya, tapi kebetulan di case tadi ini kita pakainya adalah material by description. Material description-nya saya akan masukin adalah bintang by bintang. Kemudian, material number yang ada di sebelah kanan ini, material, saya akan masukin adalah bintang user saya 999. Jadi, saya akan mencari semua barang yang ada tulisan baiknya, sepeda, kemudian nomor 3 digit belakangnya 999. Material ini kebetulan ada pakai nomor baru. Saya search terlebih dahulu. Saya klik go. Baik, karena depan bintang, belakang bintang, jadi Deluxe GPS Bike Computer Cabin Wrap. Berarti bike-nya ada di tengah-tengah ya. Ini akan muncul sebagai material description. Karena saya sebutnya bintang 999, berarti yang belakangnya semuanya 999 ini akan muncul. Nah, yang dicari adalah The Deluxe Touring Bike Black. Kita cari. Deluxe Touring Bike Black. Muncul nih. DXTR 1999.
Saya yakin kalau rekan-rekan nanti akan ketemunya yang lain, berarti misalkan kalau kamu learn-nya adalah learn 555, berarti di Luxuring Bike-nya akan muncul DXTR 1555. Jadi 3 digit belakang ini adalah learn-nya kita. Jadi artinya di dalam sistem sebenarnya ada banyak banget barangnya, jadi jangan sampai salah pakai barang. Saya pilih Deluxe Touring Bike yang pertama. Setelah saya pilih Deluxe Touring Bike, disuruh masukin adalah order quantity-nya 5. Oke. Ketika saya setelah pilih 5, saya enter, dia akan muncul baris kedua. Di baris kedua, saya akan pilih tadi seperti tadi, bike, bintang 999, saya klik go. Saya disuruh memilih professional touring bike warna hitam. Ada ya, PRTR 19999. Nih kalau di case study-nya kebetulan dia udah mention nih PRTR 1991 pagar-pagar-pagar. Berarti sesuai dengan username kita. Kemudian diminta masukin order quantity-nya adalah 2. Saya klik enter. Nanti akan muncul. Nah, untuk 5 dan 2, ya, total 7 sepeda tersebut secara biaya seharusnya kita sudah tahu. Secara biaya sebenarnya sudah muncul di dalam sistem, sudah mengkalkulasikan total biaya daripada kedua sepeda ini, nilainya ada 21.400. Di bagian atas ini sudah muncul. Yaitu 5 sepeda tadi, ada sepeda di Touring Bike itu harganya 3.000, eh, dan PRTR-nya tadi ini adalah harganya 3.200. Professional Touring Bike-nya 3.200. Jadi sebenarnya secara total harga sudah muncul 21.400. Nah, ini kan baru permintaan daripada customer. Jadi saya akan pilih. Nah, di sini diminta the expected order value is calculated values. Jadi di bagian expected order value ini nilainya masih nol tapi expected order value itu adalah kita semacam memperkirakan kira-kira ini orang ataupun customer ini akan membelinya berapa banyak ya. Nah, saya bisa memasukkan sebagai seorang sales, saya bisa memasukkan order probability-nya. Atau saya yakin nih kayaknya dia 50-50 nih. Atau dia 70% deh, udah pasti akan mau beli. Cara saya adalah saya dengan klik ini, dengan klik itemnya, kemudian saya akan klik item detailnya. Saya akan dimasukkan ke dalam satu halaman untuk melihat lebih detail daripada barang ini. Dan saya bisa memasukkan probability daripada si customer ini akan membeli atau tidak. Kalau saya masukin harga angkanya adalah 30%, kita akan coba lihat ya. Ini adalah DXTR yang pertama. Saya kalau klik panah ini PRTR yang kedua, saya masukin 30%. Ya. Ketika saya kembali, saya akan bisa dapat nilainya 6420 sesuai dengan case tadinya. Artinya 30% orang ini akan membeli produk saya. Tapi kalau saya mau ganti lebih detail, saya akan ganti diminta di case tadi kebetulan adalah DXR itu 70%. Dan barang keduanya saya akan pilih menjadi 70%. Oke. Nah, untuk kembali saya klik tombol back yang ada di samping logo SHP, itu akan kembali dan hitungannya akan muncul 14.980 sesuai dengan update yang sudah kita akan lakukan. Setelah selesai, ini saya akan save dan saya akan dapat nomor inquiry-nya. Nomor inquiry itu biasa depannya 1, dapat 100000131. Ya, ini adalah nomor inquiry. Silakan di note nomor inquiry-nya dan nanti ini akan berguna buat kita. Ya. Yang kedua, berdasarkan permintaan daripada customer, saya akan create yang namanya quotation. Kita masuk ke step kelima. Dari halaman depan, saya klik Sales and Distribution, saya akan lihat menunya setelah beres inquiries, saya akan create Manage Sales Quotation. Jadi saya akan buka menu Manage Sales Quotation. Nah, tapi kan tadi barangnya sudah ada di inquiry, sehingga saya kan males ya untuk entry ulang. Saya mau create quotation-nya berdasarkan, oke, dari halaman Manage Sales Quotation, kalau saya klik Go, ini adalah semua quotation yang ada di dalam company saya.
Jadi saya bisa lihat juga kurang lebih kayak begitu. Nah, dari quotation yang ada, tapi kan saya tadi udah create inquiry-nya. Sehingga saya pengen create quotation-nya itu pakai reference saja. Nah, saya create tombol create quotation-nya. Kemudian di quotation type ini nanti akan muncul, saya akan klik Qt. Kemudian dari Qt tersebut, UE00WHBI ini dia akan ngikut karena tadi data sebelumnya di sales order, di inquiry saya masukin ini, dia akan ngikut. Ini saya pilih Qt. Kemudian, karena saya mau mengikuti data yang ada di inquiry, saya akan membuat quotation berdasarkan referensi daripada inquiry. Saya akan create with reference. Nah, sehingga saya akan mencari inquiry atau quotation atau order yang sebelumnya. Di case ini saya mau carinya inquiry, berarti saya akan cari inquiry dengan tadi customer reference saya masukinnya 999, kalau ada yang masih ingat. Dan saya akan search. Harusnya akan muncul quotation-nya. Ini tadi saya create by learn 999, tanggal 14 November. Nomornya tadi ini masih sama nih, 131. Saya akan double klik ini, inquiry-nya. Ada dua pilihan, ada copy dan ada item selections. Karena saya mau mengambil dua-dua baris barangnya, saya akan klik tombol copy. Artinya dia akan mengambil semuanya sama persis. Barang-barang yang ada di permintaan. Namun, terkadang kan ada kondisi, ternyata cuma ada salah satu doang yang saya bisa kasih harganya. Nah, dengan kondisi seperti itu, saya copy baru nanti saya hapus itu juga boleh, atau saya item selection. Nah, proses copy ini tidak akan membuat kita menyimpan quotation-nya, nanti kita akan review kembali, karena kan kita harus apply discount. Kalau tadi di dalam case-nya ya, kita ceritain ya. Kita akan kasih discount. Nah, saya klik tombol copy. Dari tombol copy ini udah muncul permintaan daripada si The Bike Zones, ada Deluxe Touring Bike 999, dan juga ada Professional Touring Bike sebanyak 2 unit. Tapi expected order value-nya kembali ke 0, karena order probability-nya kembali di reset 0. Tapi nilainya masih sama. Kurang lebih kayak begitu. Nah, sebagai external customer reference, saya akan masukin kembali 999 di customer reference. Di customer reference date-nya, saya juga akan masukin tanggal hari ini. Nah, diingat, biasanya kalau surat penawaran harga, itu ada tanggal berlakunya. Harganya ini berlaku sampai kapan? Karena tidak berlaku selama-lamanya ya, karena harga kan akan berubah terus. 14 November, diminta di dalam case 1 bulan dari hari ini. Berarti sampai dengan 14 Desember. Saya pilih, kemudian tanggal yang sama. Untuk meningkatkan kemauan dia membeli, kita diminta untuk memberikan diskon 50 USD untuk setiap deluxe touring bike dan 5% diskon untuk the whole invoice, artinya the whole transaction ini. Bagaimana caranya? Oke. Nah, dari deluxe touring bike 5 unit dan PRTR professional touring bike 2 unit yang kita copy dari inquiry, kita akan apply 50 USD discount. Caranya bagaimana? Karena deluxe touring bike saja yang mau saya apply, berarti saya akan buka item condition daripada si deluxe touring bike. Jadi saya buka detailnya dia. Saya klik deluxe touring bike-nya, kemudian saya pilih di item condition, gambar uang ini, di item condition diklik. Kemudian saya akan diminta untuk masukin diskon K004. Jadi kalau saya tipe diskon yang saya mau ganti lain, misalnya per unit saya mau kasih diskon 5%. Kalau K004 saya akan masukin nominal. Jadi ada beberapa tipe, kalau kita lihat, ini banyak. Saya bisa masukin, tadi kalau K berarti dia diskon yang diskon material. Kalau saya mau masukin diskon customer atau diskon sales deals, atau saya mau diskon freight, atau saya mau diskonnya adalah berapa persen dari diskon dari net ataupun dari gross. Nah, itu saya bisa masukin. Kalau saya sifatnya adalah mau masukin, pokoknya totalnya keseluruhan saya kasih diskon value sekian, RB. Nah, itu saya juga bisa. Tapi karena di case
Jadi saya akan masukin adalah K004. K004 ketika saya enter, dia akan ada kolom untuk masukin. Dan jangan salah, ini saya masukin adalah 50 untuk per satu each item daripada deluxe touring bag. Satu deluxe touring bag adalah harganya 3.000. Kalau kita baca di sini ya, price-nya deluxe touring bag adalah 3.000 dan dikasih diskon 50, harganya akan berubah. Nanti berarti artinya secara net harganya satu unit deluxe touring bike dari 3.000 menjadi 2.950. Kurang lebih kayak begitu. Nah, setelah deluxe touring bike conditionnya saya masukin, saya bisa kembali ke halaman utamanya. Setelah saya masukin K004, eh, harganya kembali, saya klik di tombol back. Tombol back yang berada di samping logo SAP. Hanya sekali. Ketika saya kembali ke halaman default ini, saya kan mau masukin adalah 5% untuk the whole order. Artinya secara 5% dari 21.150. Dari tadi yang, karena tadi ini dapat potong 250, karena harusnya 21.400 ya. Tapi karena dapat potong 250, karena 5 unit deluxe touring bike, 5 dikali 50, 250. Berarti saya mau potong 5% daripada the whole 21.150. Cara saya bagaimana? Saya akan buka di bagian menu, kemudian saya go to, dan saya pilih adalah di header condition. Karena apply-nya adalah kepada satu quotation ini. Saya akan masukin RA00. Kenapa RA00? Karena saya mau masukinnya adalah percentage. Jadi, percent discount from net, saya masukin 5%. Ketika 5% sudah diklik, kita bisa sadari, ini kok nilainya tetap 0 ya? Karena belum diactivate. Nah, khusus untuk di header condition, saya harus klik tombol activate-nya untuk biar bisa dihitung sampai ke item condition-nya. Saya akan klik tombol activate-nya. Nah, kalau perlu kita sadari juga, si 5% ini akan di-apply bukan dari harga 21.400, tapi akan di-apply-nya dari 21.400 setelah dipotong 250. Saya klik tombol activate-nya. Nilainya berkurang menjadi 20.092,5 karena dapat potongan 1.057, 5%-nya. Karena dari sini sudah oke, karena sudah sesuai, 21 dapat potongan 1057, nilainya sudah sesuai 20092,5, saya klik save. Sehingga nomor quotation saya akan muncul, nomor quotation dikenal dengan, oke, informasinya dokumen is incomplete, saya klik edit. Ada apa yang, oh valid to-nya saya belum beresin, sorry. Tadi ya, oke, saya balik dulu. Nah, saya kembali ke halaman yang utama tadi. Tanggalnya tadi saya belum beresin, valid to-nya saya tadi terlewat. 14 Desember. Dan ini 999 customer reference date-nya hari ini. Ya, jadi dipastikan customer reference-nya ada, customer reference date-nya valid from, valid to, expected order value-nya masih, tadi ini masih 0 ya. Sebenarnya kalau saya mau masukin dia menjadi 70%, bisa nggak saya rubah? Bisa, saya klik, sama seperti di inquiry, saya tinggal klik ini, saya tinggal klik dan saya masukin order probability. Saya bisa buka di order probability, yaitu di sales A, saya tinggal masukin order probability-nya. Nah, kebetulan di case ini tidak diperlukan, jadi saya tinggal hanya langsung save aja. Saya save aja dari net value-nya 20092, walaupun expected order value-nya 0, gitu ya. Tapi kalau mau saya samakan, boleh. Dia tidak tercopy ya dari inquiry. Nah, saya save. Setelah saya save akan muncul nomor quotation-nya. Nomor quotation itu diawali dengan angka 2. Kalau ini lihat, ini sebenarnya harusnya ada hasil print-nya, kebetulan ini tidak tercetak. Nggak apa-apa. Tapi nomor quotation diawali dengan nomor 2 dan belakangnya 86. Oke, nah ini saya bisa kembali ke halaman SAP, klik tombol SAP-nya untuk kembali ke halaman utama, dan saya akan lanjutin di step berikutnya, step 6. Saya akan klik sales order berdasarkan quotation.
Halaman berikutnya saya akan buka sales order, manage sales order. Ketika saya klik manage sales order, ketika saya klik go, ini adalah semua sales order yang sebenarnya sudah tercreate, nama customer-nya, customer reference-nya semuanya muncul, dan ini adalah sales order yang sudah pernah terbuat sebelumnya. Em, ini akan menampilkan semua sales order. Kalau saya klik more, nanti dia akan makin banyak sales order yang muncul di bawah. Ya. Oke. Nah, dari case tadi ini, karena saya mau create sales order, saya akan klik create, kemudian saya akan create sales order VA01. Jangan langsung di-create dari create reference dari halaman awal, karena eh, itu ada sedikit technical issues dan berbeda dengan tampilannya dengan case tadi yang kita minta. Nah, di case tadi memang dimintanya adalah create sales order VA01. Kemudian di sales order document screen, order type-nya saya diminta pilihnya adalah OR1. Kalau saya pilih possible entries-nya, kita lihat OR1 itu seperti apa ya. OR1 itu adalah OR standard order. Saya klik OK. Sales organization, distribution channel, dan divisionnya sama. Karena customer kita sudah oke dari quotation, dari harga yang kita mau, kita bisa mengambil semua informasinya langsung ke sales order kita. Bagaimana caranya? Yaitu saya bukan create dengan lembar kosong. Kalau saya klik continue, saya akan dibukakan dengan lembar kosong tanpa mereferensikan dari quotation. Namun kalau saya create-nya with reference, saya harus mencari quotation ataupun inquiry-nya. Atau karena saya tidak keburu kirimin quotation, saya langsung dari inquiry bikin sales order. Bisa aja. Tapi karena saya perlu tahu quotation-nya, tadi kita udah bikin quotation-nya ingat tadi kita pakai customer reference number-nya adalah 999. Kemudian saya search. Akan muncul sales quotation yang tadi kita bikin yang nomor 2000086. Saya tinggal double klik, kemudian saya copy. Nah, kondisi ini sama seperti inquiry tadi. Kalau saya item selection berarti saya hanya ambil salah satu daripada konten si quotation, tapi saya ngambilnya copy, saya ambil semua. Disuruhnya copy. Oke. Nah, dari halaman sales order yang muncul, again, di customer reference untuk memudahkan kita, saya masukin 3 digit username kita dan tanggal customer reference date-nya adalah tanggal hari ini, 14 November. Kemudian, yang perlu adalah tinggal di save nih. Kita akan ngecek, bener nggak sih condition-nya ke bawah gitu, diskon ke bawah. Kalau lihat dari nilainya, sebenarnya ini ke bawah ya. Tapi gimana saya cek detailnya? Saya bisa klik ini, dan saya klik item condition. Kelihatan, ada K004, diskon 50, ya, $50. Dan ternyata juga dapat diskon 5%. Kenapa ini 737 kan harusnya 1000? Karena di sini RA00 bertindaknya adalah hanya untuk item DXTR 1999, hanya di Luxury Buy. Tapi kita coba lihat, go to header, kita lihat condition headernya, 1000. Oke, saya kembali ke halaman depan. Di halaman depan, kemudian saya tinggal save. Kalau dimintanya adalah tinggal di save aja, nggak perlu diapa-apain. Setelah copy, masukin reference date, masukin customer reference, tinggal request delivery date sudah di copy, semua data dari quotation itu sudah tercopy, saya tinggal save. Maka step 6 selesai. Oke, ini hanya filenya, jadi saya tutup saja ya PDF-nya, tapi sales order-nya sudah tercreate. Nomor sales order-nya 100, angka bagusnya. Oke, kita lanjut. Kita cek stok daripada deluxe touring bike tadi dan professional touring bike. Sebenarnya ada nggak sih barangnya di dalam eh, gudang kita gitu ya. Jadi saya klik di tombol SAP, saya akan kembali, kemudian saya klik more, saya klik sales and distribution, kemudian saya klik stock multiple materials, dan saya masukkan adalah di material field, saya akan pilih, kemudian saya akan pilih touring, oh sorry,
Ini di description saya akan pilih touring dan saya tambahin filternya adalah, sorry, bukan di sana, berarti saya masukinnya di description. Saya buka filternya, touring, di description, dan di materialnya tadi saya masukin 999. Saya go. Jadi ada deluxe touring bike dan professional touring bike. Ada dua yang kita mau cek kan ya, deluxe touring bike dan professional touring bike. Dan saya klik OK. Jadi kedua hasil carian saya udah masuk di halaman material dan saya klik go. Kebetulan disuruh masukin sebenarnya di plannya disuruh entry MI00. Saya belum entry. Hmm, Plan. Saya klik go lagi. Muncul. Deluxe touring bike itu ke data harusnya ada 80, kalau dari Kistanya dikeluarnya 80 dan, sorry, professional touring bike-nya ada 80 dan deluxe touring bike-nya ada 100. Kita lihat, bener nggak? Oh ini udah kepake dua, tapi nggak apa-apa ya udah. 80 dan 98. Mungkin ada yang pakai gitu, dua ya, tapi saya nggak tahu. Seharusnya 80 dan 100 di kasusnya Anda, 180. Oke. Nah, dari halaman ini kita udah lihat, kita coba buka, bisakah saya buka detailnya? Tidak bisa. Nah, that's okay. 98. Oke. Nah, saya kembali ke halaman depan. Saya diminta untuk ngecek tadi sales order yang nomor 100 yang dari kita. Karena tadi sales order saya gampang ingatnya, sebenarnya saya bisa langsung dari more, sales and distribution, saya klik track sales order. Karena tadi nomornya 100 ya, saya ketik aja 100. Saya go. Ada dan statusnya order processing. Saya bisa double klik. Karena saya ingat tadi nomor sales ordernya. Tapi kalau saya tidak ingat bagaimana? Dengan gampang sebenarnya saya bisa masukin customer reference. Tadi yang 999. Saya go. Sama ya, munculnya juga sih. Kalau customer reference-nya tadi saya sesuai, di sales order, berarti munculnya juga adalah si 100. Ya. Nah, kebetulan ini ada nih order pertama yang udah dipakai. Nomor 2. But it's okay. Um, Kalau saya buka, ini sebenarnya ketahuan kalau ini kelihatan di luxury bag yang 2 unit ini ternyata kepake di sini. Di nomor 2. But it's okay. Saya kembali dan saya buka di sales and distribution, saya track sales order. Masukin customer reference 999, saya go. Saya sebenarnya diminta untuk nge-search track sales order yang tadi kita buat, yang 100. Nah, di line ini saya klik, dia akan membuka saya ke halaman baru, halaman di mana saya bisa melihat si sales ordernya sudah sampai mana sih. Nah, kalau kita lihat di sini, sebenarnya inquiry-nya tidak kelihatan, tapi kelihatannya langsung adalah dari quotation. Kalau standar order saya, itu sumbernya sebenarnya fully reference dari quotation dengan nomor ini. Kelihatan ya teman-teman ya. Nah, dari uh, quotation muncul ke standar ordernya. Standar ordernya statusnya sekarang open, dan ini harusnya direncanakan untuk pengiriman. Proses pengiriman itu direncanakan pada tanggal 6 Desember 2024. Berarti artinya ini harus segera dibuat delivery order untuk di tanggal 6 Desember 2024. Kurang lebih kayak begitu ya. Nah, dari standard order tadi, saya bisa klik more links, klik more links. Kemudian saya bisa melihat sales ordernya, konten sales ordernya. Saya bisa display sales order VA03. Saya klik display sales order. Kita akan lihat barangnya sebenarnya ada nggak ya?
5 dan 2 ini. Kalau saya mau ngeceknya gimana? Saya tinggal ngecek. Kalau tadi saya tidak ngelihat dari jumlah stok tadi, saya bisa klik di barangnya. Em, saya tinggal klik yang di tombol kecil, Display Availability. Di Display Availability, saya tinggal klik DXTR dan PRTR. Nah, dia akan muncul ini untuk DXTR, barangnya 98, kalau mau kepake 5, ya oke di finish good saya di storage location finish good ini masih ada nih 98 di MI00 ya. Kalau saya lihat barang lainnya, saya balik, saya klik yang di PRTR dan saya klik di Display Availability. 80 kepake 2, dalam rencana sudah akan kepake 2 dan storage location-nya masih tetap 80. Jumlah ini sebenarnya sudah dikonfirm ya. Jadi sehingga tapi belum dipotong dari stok. Kenapa belum dipotong? Karena memang barangnya belum berkurang dan belum diambil kan ya. Belum disingkir, dikesampingkan untuk biar kita mau packing, jadi sehingga stoknya masih tetap 80. Nah, saya bisa klik di scope of check. Ya, saya klik di menu, go to display scope of check. Nah, dari sini sebenarnya muncul, kalau dari jumlah barang kita, kalau misalkan barangnya kurang begitu, nah ada skenario-skenario seperti apa yang bisa terjadi terhadap barangnya. Jadi misalkan ternyata ada delivery proposal atau proses dan lainnya. Nah, apakah eh, untuk ngecek availability time daripada barangnya, apakah barang yang sedang kita pesan dari vendor, apakah itu masuk dihitung sebagai jumlah stok atau tidak? Nah, itu sebenarnya ada centangnya di daerah sini. Tapi kita tidak lihat di sini, saya skip lagi. Kita lihat di item condition. Saya kembali ke halaman utamanya display order. Tadi kita sebenarnya sudah lihat ya, secara item condition daripada sales order kita, si DXTR 1999 ini, selain dapat percentage yang 5%, dia juga dapat yang 50 per item, tapi memang 50 per item duluan, baru dilakukan potongan 5%. Jadi 737 ini bukan dari 15.000, tapi 737 ini dilakukan dari 14.250. 14.750, sorry. Nah, saya kembali ke halaman SAP dan kita akan mulai proses delivery-nya. Di halaman proses delivery, saya akan klik more, sales distribution. Uh, untuk sebagai orang gudang, saya dapat nih ada sales order uh, akan dikirim ke customer the bike zone. Nah, ketika saya mulai akan melakukan perencanaan delivery-nya, saya akan pakai menu yang namanya Create Outbound Deliveries. Outbound delivery tersebut akan dibuat berdasarkan sales order. Tapi yang bisa dibuat biasanya adalah kalau tadi dilihat tanggalnya harusnya 6 Desember, benar nggak? Nah, sehingga di creation date-nya ini saya harus hapus terlebih dahulu agar bisa dipakai untuk karena kalau saya go dengan kondisi seperti ini, tidak akan ada data delivery yang bisa di-create. Karena harusnya proses delivery-nya baru akan direncanakan tadi di tanggal 6 Desember tadi. Ya, jadi saya hapus saja. Kemudian di shipping point-nya saya akan masukin MI00 karena saya tadi kirim barangnya dari Miami. Kemudian di ship to partinya saya akan masukin customer saya, the bike zone yang 999 tadi, karena barangnya akan dikirim ke dia. Tapi saya kan nggak hafal nomor the bike zone, jadi saya akan search. Search and select, saya cari aja. The bike zone. Kalau ketemu syukur, kalau tidak ketemu berarti boleh pakai show filter. Atau ada cara show filter yang lain, saya bisa pakai customer name tadi. Misalnya The Bike Zone 999. Atau tadi name-nya 999. Iya, ada customer name. Saya klik, saya oke. Dan saya klik go.
muncul, kemudian saya akan klik dia, karena ini udah kosong makanya dia muncul, tapi tadi kalau ini masih ada today and tomorrow, saya klik go, dia tidak akan muncul. Karena plan creation date-nya masih today and tomorrow. Sedangkan tadi kita baru bisa create delivery documents yang harusnya di tanggal 6 Desember ya, kurang lebih. Kalau saya pilih 6 Desember, kita lihat. Bisa nggak? Nggak bisa. Karena tadi request delivery date-nya untuk tanggal 14 kan ya, 14 Desember tadi. Jadi kalau saya pilih 14 Desember sesuai dengan request delivery date yang ada di sales order, tidak bisa juga. Ya, dikosongin aja deh, sehingga muncul. Ya. Karena plan creation date-nya 12/6/2024. Nah, harus begitu. Nah, saya klik. Setelah saya pilih, sebenarnya kalau di dalam case tadi The Bike Zone-nya bisa dipilih pakai cara search-nya dia ya. Yang bintang pagar-pagar-pagar, terus atau city-nya Orlando, ya itu juga bisa. Nah, disuruh di create deliveries. Saya tinggal klik tombol saya centang, kemudian saya klik deliveries. Jadi ini ada satu dokumen ini yang saya create. Hati-hati jangan sampai nge-create punya temennya atau nge-create banyak delivery order yang lain. Jadi saya pastikan memang ini punya saya, SAS dokumennya udah benar, saya klik dan saya create deliveries. Dalam kurungnya ini satu. Nah, di sini ada log tercreate, artinya dokumen sudah tercreate. Kita beri display lognya. Di lognya akan muncul kalau ini ada material document di SP Miami, ini udah tercreate nih. Ada delivery document. Ya, saya bisa buka. Ini ada outbound delivery 8000091 yang sudah tercreate. Saya kembali ke halaman utama. Uh, Delivery prosesnya, outbound delivery-nya sudah dibuat. Kita cek di sales order-nya berubah nggak? Tadi, kalau saya klik track sales order, saya buka dokumennya tadi karena saya gampang, punya saya 100, saya klik go, muncul nggak? Statusnya seperti apa? Saya klik. Beda ya teman-teman ya. Tadi di sini masih ada shipping plan on tadi di sini plan delivery time-nya 6 Desember. Sekarang ini sudah ada nih dokumennya 800.091. Ya, 8005 dan 91. Ini sudah muncul outbound delivery-nya. Nah, sekarang berikutnya prosesnya ngapain? Kita bisa buka, kita bisa lihat, dan kita lihat harusnya ini ada halaman berikutnya. Ini ada plan invoice. Setelah outbound delivery harusnya bisa dibikin invoice. Tapi sebelum bisa dibikin invoice, statusnya delivery processing ini harus selesai. Kita lihat prosesnya. Oke. Saya kembali ke in the header area, the shipping status is not shipped previously. Sekarang jadi delivery not started. Ya, di sini ya. Delivery shipping plan dan delivery-nya harusnya billingnya sudah diplanningkan di dalam sistem. Kita bisa lihat ya. Ini anggapannya ini lagi kayak perencanaan transportasinya. Oke. Ini uh, delivery dokumennya ya, display outbound delivery-nya. Oke, saya kembali ke halaman depan. Proses berikutnya ini adalah tadi setelah saya siapin surat jalannya, saya disuruh picking material dan posting good issue, lakukan pengirimannya. Nah, di halaman yang sama di sales distribution, saya diminta untuk klik di manage outbound deliveries. Manage outbound deliveries itu di bawah, saya buka dokumen deliveries yang tadi dibuat. Ya, yang tadi dibuat. Yaitu harusnya 80.000 tadi bukan 50 ya, karena ini harusnya bukan punya saya. Nah, saya disuruh pilihnya adalah bisnis partnernya disuruh isi. The app start with please expand. Setelah saya expand,
Disuruh pilih ship to party field, please expand your business partner. Berarti ini saya harus cari the bike zone. Karena saya buka tadi, saya show filternya, saya masukin city-nya Orlando, name-nya saya masukin, bintang 999. Muncul. Saya pilih, saya klik OK. Ship to party-nya ada. Kemudian saya diminta masukin shipping point-nya MI00, shipping point Miami, dan statusnya disuruh mengganti menjadi all open deliveries. Ketika saya klik go. Nah, rekan-rekan kalau ini seperti ini, harusnya di sebelah kanan daripada not yet process ini ada tombol pick. Tapi kalau kita lihat di sini, ini adanya ada panah, tidak ada tombol pick. Kalau saya buka, saya klik, ini akan membuka outbound delivery-nya. Statusnya open, ya, dan harusnya pickingnya di mana? Benar ya Bapak Ibu ya? Nah, saya balik kembali ke halaman ini. Nah, saya klik kanan di area, saya kecilin tabelnya, saya kecilin tabel priority ini juga, sorry. Karena tampilan kita kecil, jadi tombol pick-nya tidak muncul di sebelah kanan sini. Bagaimana cara saya untuk bisa memunculkan tombol pick? Saya sebenarnya harusnya mengaturnya dengan settings, ya, dengan settings yang ada di tombol gear ini. Diklik tombol gear dan saya atur si pick tadi, saya naikin ke paling atas. Tombol pick akan muncul di sini. Oke. Jadi tadi yang tombol pick tadi, yang harusnya tadi di paling bawah, ya saya naikin ke paling atas. Atau kalau saya mau taruhnya di samping nomornya juga boleh gitu. Jadi dia akan munculnya di sini. Tombol pick ini bisa saya klik. Ya. Saya kembali ya, saya buka manage outbound deliveries, saya ulangin. Kemudian saya ambil statusnya yang all open deliveries, shipping point-nya MI00, ship to party-nya tadi saya pilih, saya keluarin filternya, bintang 999, city-nya Orlando. Saya klik go, ini the bike zone-nya saya OK, dan saya klik go. Muncul, tapi pick-nya tidak ada, saya pilih tombol gear, statusnya ini saya naikin, pick-nya, saya jadiin di sampingnya nomor. Biar gampang ya, saya klik OK, kemudian saya klik tombol pick-nya. Ya, kalau saya buka sebenarnya bisa muncul tadi kurang lebih seperti halaman yang tampilan ini, tapi saya disuruh balik dan saya disuruh pilih tombol pick. Ini akan menginformasikan barang apa yang harus saya ngambil dari rak untuk saya pisahin, untuk mau mulai di-packingin ke customer saya. Jadi saya biasanya tinggal masukin nomor delivery-nya, dia akan keluar nih list barangnya. Oke, saya udah ngambil 5 dari 5 barang yang diminta, saya ngambil 2 dari 2 barang yang diminta. Nah, selain masukin angka 5 dan 2-nya tadi, saya disuruh juga memasukkan delivery item 1 dan 2 untuk storage location-nya ngambilnya dari rak yang mana nih. Saya disuruh ngambilnya dari finish good 00, FG 00. Saya apply. Kemudian saya juga klik tombol panahnya. Ini juga ngambilnya dari FG 00. Nah, kalau sudah selesai, saya diminta untuk klik tombol save. Setelah saya klik tombol save, dokumennya sebenarnya tadi sudah picking prosesnya sudah selesai. Muncul tombol baru yaitu untuk melakukan posting good issue. Posting good issue ini akan men-trigger proses akuntansi, akan mengenerate jurnal, yang dimana kalau statusnya barang yang sudah keluar dari gudang saya dari delivery dokumen yang ada, saya akan klik posting good issue. Setelah saya posting good issue, barangnya berarti dianggap yang sudah keluar dari gudang saya,
dan good issue-nya sudah keluar juga nomornya. Kurang lebih kayak begitu ya. Nah, saya bisa klik di tombol SAP dan saya bisa eh, balik ke halaman depan. Ya. Nah, sewaktu-waktu sebenarnya saya sebagai mahasiswa saya bisa ngecek statusnya saya apakah ada salah atau benar. Saya bisa ngeceknya di mall dan saya bisa ngecek di student monitor. Karena case tadi kita yang kita kerjakan, saya kliknya di Global Bike Student Monitor. Case tadi yang kita kerjakan adalah case tadi sales and distribution, pilihnya adalah sales and distribution. Tapi ini tidak bisa menjadi patokan benar atau salah karena kadang cuma ada spasi yang salah aja juga dianggapnya salah. Ini kebetulan bisa centang hijau semua ya, rekan-rekan ya. Kita bisa buka cek step by step. Oh, di step 2 yang kita masukin benar. Oh, di step 1 benar. Di step 1 tadi dari yang kita create customer itu benar. Oh, di step 11 waktu saya bikin outbound delivery, jumlah barangnya benar. Good issue-nya sudah dilakukan. Nomor good issue-nya sebenarnya juga udah muncul, expected value-nya sekian. Tapi mungkin bisa jadi ada yang salah. Karena kadang ada masalah bahasa dan bisa jadi warning ataupun salah. Itu tidak masalah ya rekan-rekan. Nah, saya kembali ke halaman depan. Em, kita masuk ke step 12 untuk cek status stok. Saya kembali, cek status stok step 12 ini tidak akan menyimpan data apapun. Saya klik more, start distribution, kembali ke stock multiple materials. Kemudian tadi saya disuruh pilihnya adalah material. Saya mau cari tadi material yang filternya tadi touring, bintang, touring, bintang. Materialnya bintang 999. Klik go. Deluxe touring bike black dan professional touring bike. Saya klik OK. Storage location-nya eh, MI00 plannya. Kemudian storage location-nya FG00. Saya klik go. Karena sudah posting good issue, barangnya sudah berkurang rekan-rekan. Tadi dari 80 dan 98 jadi 78 dan 93. Kalau di rekan-rekan harusnya kasusnya adalah 78 dan 95 seperti contoh kasus. Ya, seperti di case tadi. Yang berikutnya setelah saya selesai untuk kirim barangnya, saya cek stoknya juga sudah berkurang dari gudang saya akan bikin tagihan ke customer. Saya create billing ke customer, saya create di sales and distribution. Sebagai orang finance, saya akan create billing document. Yang saya akan create adalah, sebenarnya munculnya adalah billing due list. Billing due list ini adalah um, delivery documents yang barangnya statusnya udah delivery dan sudah siap untuk saya kirimkan barangnya. Jadi sebenarnya em, setelah saya kirim, baru harusnya saya boleh bikin tagihan. Karena kalau nanti ditagihkan sebelum dikirim, customer bisa marah juga ya. Nah, sebenarnya ini saya mengenal ya, ini 8000091 ini punya saya nih. Karena suatu partnya 999. Tapi kalau misalkan in case ini kondisinya sangat banyak sekali, kita boleh pilih suatu partinya. Artinya saya jualnya ke siapa sih? Terus kemudian tadi saya show filternya, di name, di city-nya seperti biasa Orlando, di name-nya saya kasih bintang 999. Saya go. Akan muncul yang punya saya klik OK, dan saya klik go. Sehingga muncul hanya sisa eh, punya saya sendiri. Ya, dokumen yang punya saya. Karena ini kan customer-nya udah dipasang filter, customer-nya saya. Jadi saya klik ini, dan saya tinggal klik create billing document. Kita cek kembali billing dokumennya. Secara nominal harusnya yang ditagihkan adalah 20.092 yang setelah dipotong 250 dan dipotong 5% setiap barangnya. Nah, kalau dilihat ini benar, kalau saya mau lihat detailnya, saya bisa buka. Nanti dia akan kasih tahu detailnya barang ini 3.000, kena potong 50 per item, dan kena diskon 5%. 3.000 dikali per each-nya, jadi total 5 unit, ya, karena dia 5.
bill kuantitinya 5, berarti ada 15.000, ya, gross value-nya tadi ini ya, 15.000, potong 250, karena dapat 5 unit kali 50, dan potong 5%, 737,5, nilainya jadi adalah 14.012,5. Saya balik ya rekan-rekan yang lain, ini saya balik ke depan. Ini billingnya belum ke-create, karena sudah saya cek, saya klik, hmm, saya bisa lihat di proses flow. Nah, proses flow ini nunjukin gambar yang sama seperti tadi di track, yang mirip seperti di tracking sales order. Jadi ada standard order, status outbound delivery-nya sekarang sudah terkirim, dan invoice-nya sebenarnya ini udah komplit nih, udah bisa di-create. Ya, saya sudah tinggal save. Karena sudah oke, sebagai seorang akuntannya saya klik dan ini akan dikirimkan ke customer-nya. Kurang lebih kayak begitu ya. Jadi uh, invoice-nya sudah terbuat dengan nomor 900000066. Oke. Saya klik tombol SAP dan kembali ke halaman utama. Nah, dari tagihan 20.092, customer bayar. Dia transfer ke rekening bank kita. Terus kita udah tahu nih, ini ada uang masuk dari customer 20.092. Saya perlu untuk menerbitkan receipt atau saya perlu untuk ngasih tahu kalau utang customer ini udah oke ya, udah dibayar nih tagihannya. Nah, saya akan melakukan proses yang namanya display billing document dan posting the customer invoice. Kalau saya mau display billing document, saya sebenarnya dengan gampang saya buka di More, saya kembali ke Sales and Distribution, saya manage billing document. Saya bisa lihat billing document kalau dari nomornya. Nomornya billing document tadi bisa, atau kan saya nggak hafal nomornya. Ya udah, saya kan ingat customernya. Saya cari customernya, saya munculin filternya, nama bintang 999, city-nya Orlando. Muncul, saya pilih, saya oke, saya go. Ini billingnya customer saya nih. 9, nolnya 5 kali, dan 66. Saya bisa buka, saya bisa dari sini, dan saya post. Untuk memposting atau mengirimkan ini ke customer, kurang lebih kayak begitu. Jadi kalau tadi billingnya sudah di-create, ya, tapi biasanya kan ada proses verify ya, oleh si ini. Nah, jadi saya klik ini dan saya post. Proses ini akan menyelesaikan step 14. Jadi billing dokumen sudah terpost, atau billing dokumen sudah terkirim lah ya ke customer. Tadi kan sudah dibuat, mungkin nanti perlu di cross check oleh atasannya, dia sudah oke. Kalau saya mau ngecek gimana, saya tinggal buka dan lihat. Ini tagihannya, kurang lebih kayak begitu. Karena tadi saya udah post, berarti ini nanti journal entry-nya udah terbuat. Oke. Nah, customer bayar nih 20.092. Bagaimana cara saya untuk ngelihatnya? Atau bagaimana cara saya untuk mendatakan ke dalam sistem saya kalau customer sudah bayar? Saya klik di Start Distribution, saya post incoming payments. Ini ada customer bayar. Biasanya kan kita cuma tahu customer A bayar 20.092. Tapi kan saya nggak hafal ya, karena sekian banyak transaksi yang ada dalam company saya nggak hafal. Ini customer A ini sebenarnya dia ada utang saya apa aja gitu. Nah, saya datakan di customer company US00 di tanggal 14 November hari ini. Periode ini masukinnya bulan, jadi periode berarti 11. Kemudian ininya tetap digit, journal type-nya adalah digit. Tapi saya mau datakan di dalam account bank yang 181.000 nih, ini bank 1, ini ada nilai masuk 20.092,5 USD. Ini nggak tahu nih, ini masuk 20.000 USD. Kemudian di tipe ini saya akan pilihnya, ini ada uang masuk dari customer, tapi customernya siapa ya? Saya cari di business partner, ratio filter, seperti biasa, sistemnya 999, intinya Orlando. Baik. Oh, karena ini regional, berarti ya udah saya kosong.
Sistemnya 999. Oh, sorry, city di mana? Itu country ya. Orlando. Itu muncul nih. The Bike Zone yang harusnya punya saya. 13360. Nah, karena bisnis partner number sudah muncul, saya tinggal klik propose item. Jadi propose itemnya ada dua, hati-hati, tapi kliknya yang adalah yang atas, yang di open item selection. Nah, karena saya tahu dia ada masuk 20.092,5, saya datakan ini, saya klik propose item. Nanti dari propose item ini akan muncul customer saya itu utang customer saya berapa ya? Atau customer saya utang saya berapa gitu. Nah, jadi di pojok kanan atas ini akan muncul, ini loh, si customer A ini sebenarnya utang kita 20.092,5. Atau ini ada uang masuk 20.092,5, tapi nggak tahu nih ini di against ke yang mana. Nah, kalau dia tagihan, kita tagih ke dianya banyak, harusnya di saya banyak. Nah, biasanya memang harusnya ini tugasnya orang accounting untuk ngecek ini harusnya dia bayar mana ya. Harusnya biasanya dia akan bayar ke utang yang terdekat ya, karena ada beberapa company kadang mereka menerapkan kalau tagihannya tidak dibayar-bayar, bisa jadi ada yang terkena charge bunga atau dan teman-temannya. Nah, karena ini kita cuma satu, berarti saya clear yang satu ini. Kalau ketika saya clear ini, statusnya sudah nol, ketika balance-nya sudah nol, oh berarti ini sudah oke, sudah tepat, dan saya bisa posting. Ketika saya post, eh, dia akan mengagainst tagihan yang tadi saya buat dengan uang masuk yang saya datakan tadi ini. Sebenarnya saya bisa lakukan simulate dulu. Kalau simulate dan dia nol, berarti aman begitu ya. Berarti, nah sekarang saya tinggal pause. Boleh diklik simulate dulu, it's okay. Jadi aman, centang, jadi saya tinggal pause. Ketika sudah pause, berarti datanya sudah masuk, dan saya bisa klik display. Nah, ini kita bisa lihat. Ini sebenarnya yang ke data dan ke posting. Jadi ada debit 20.092 di bank dan trade receivable. Kalau Anda masih ingat, ini adalah trade receivable 12.000.000 yang didatakan sebagai account reconciliation daripada si The Bike Zone waktu di awal kita create customer. Ya, saya klik di tombol SAP. Nah, kemudian proses berikutnya di step 16 sebenarnya ini hanya review step yang sudah kita lakukan. Kita bisa preview kembali dan kita bisa lihat dokumen yang ke-create. Saya buka di menunya Sales and Distribution. Saya klik di Track Sales Order. Kemudian saya masukin. Sebenarnya punya saya gampang ya, karena tadi 100 gitu ya. Tapi saya masukin customer reference deh. Jadi keluar, muncul punya saya. Ini. Sales dokumen kan 100 ya tadi ya. Saya klik, dan ini datanya akan muncul. Di sini saya bisa buka detail screen, saya bisa lane containing the sales order, saya bisa buka hmm, di fulfillment area di kiri ini, saya bisa buka kalau uh, ini even sampai ke jurnalnya juga sudah selesai completed, artinya sudah fully clear. Artinya incoming paymentnya juga sudah kita posting, makanya dia statusnya adalah fully clear. Ya, jadi kalau kita lihat di header area, both of the shipping status, ya di item, di both of the shipping status ini mungkin nggak kelihatan, itu sudah completely delivered statusnya. Ya, jadi completely delivered barangnya. Ini fulfillment statusnya sudah completely delivered. Nah, nah kita bisa cek juga related document di accounting. Kita coba lihat. Di accounting ini saya bisa buka dan saya mau lihat related document. Saya klik di journal entry-nya, saya klik more links, kemudian saya cari related document.
Nah, kita bisa lihat dari document numbers of the sales order, kita buka konteks menu dan kita choose more links untuk display document flow. Kita coba buka ya, dari sales order, standard order, saya klik more links. Kemudian saya mau display the document flow app. Ini tidak ada. Oh, display the document flow. Saya klik OK dan saya klik document flow-nya. Nah, ini GL dokumennya juga akan kelihatan semua. Di proses sales, pada saat waktu proses outbound delivery, ini ada journal entry. Jadi journal entry pertama itu terjadi pada saat kita melakukan posting good issue. Ada journal entry yang terbuat. Journal entry kedua adalah ketika kita membuat invoice dan kita post. Journal entry ketiga adalah ketika kita posting incoming payment daripada customer. Ya, yang DZ tadi. Jadi ada WL, waktu good issue or delivery, waktu billing document diposting ke customer, dan satu lagi adalah pada saat customer membayar, kita posting incoming payment. Nah, ini dokumennya tadi dari inquiry, masuk ke quotation. Di inquiry, permintaannya masih 21.400, di quotation kita kasih diskon 20.925,5, itu di copy ke SO. SO dibikin, sales order dibikin outbound delivery. Pada saat proses outbound delivery, picking proses, dan waktu pada saat posting good issue, jurnal pertama terbuat. Kemudian pada saat waktu bikin invoice, dan saya posting invoice-nya, ada journal entry lagi. Kemudian pada saat customer bayar, kita ada journal entry lagi. Kurang lebih seperti itu ya rekan-rekan. Nah, kalau kita kembali lihat untuk ngecek monitoringnya, teman-teman bisa buka di Student Monitor, Global Baik Student Monitor, saya pilih case study-nya Sales and Distribution Case Study Fiori, bukan yang challenge. Saya klik choose, dan ini 100% selesai. Sekian teman-teman, nanti mungkin kita akan ada case study berikutnya. Selamat mencoba menggunakan SAP. Terima kasih.